Kembali di sesi talk show pemirsa, kali ini sudah bersama dengan saya ada 3 gubernur, yakni Gubernur Jawa Timur, kemudian ada Gubernur Kepulauan Riau dan juga Gubernur Kalimantan Tengah. Halo Bapak Ibu. Ya. Gimana? Selamat ya saya ucapkan sekali lagi atas penghargaan yang sudah diterima. Ya, terima kasih buat Iwan. Baik, dan saya akan langsung mulai nih. Ini mungkin pertanyaan yang ingin didengar oleh masyarakat. Saya akan mulai dari Jawa Timur dulu. Selamat ya Bu Afifah, tadi sudah dapat Innovation Public Official Leader, inovasi transportasi publik berkelanjutan. Tapi yang jadi pertanyaan saya Ibu, apa kemudian bagaimana kemudian kondisi transportasi publik saat ini dan apa saja inovasi yang sudah dicanangkan oleh Ibu Afifah saat ini? Jadi kalau yang asli dari Pemprov itu bus Transjatim. Transjatim ini kita mengawali dari koridor 1, bertahap koridor 2, terakhir kemarin di koridor 7, dan akhir bulan ini insya Allah kita masuk pada koridor 8. Prosesnya memang tidak bisa brek-brek bareng gitu, karena pasti jalur-jalurnya itu sesuai dengan kebutuhan mengurai kepadatan dan pasti rasa aman, nyaman, ketepatan waktu, dan murah. Insya Allah karena satu rute bisa terkoneksi rute berikutnya 5.000 dan kalau mahasiswa santri 2.500. Jadi memang tingkat utilitasnya tinggi sekali. Tinggal sekarang kita ingin membangun koneksitas dengan kabupaten supaya membuat feeder-feeder. Jadi ini kan sebetulnya kalau dalam SDGs itu bagaimana no one left behind. No one left behind itu ya jangan ada orang yang kemudian terkendala, tidak bisa mengakses karena memang daerah-daerah yang mungkin menjangkaunya itu harus menggunakan mobil-mobil pribadi, kendaraan pribadi. Nah kalau dia belum sampai kepada keterpenuhan itu, maka public transportation menjadi opsi untuk bisa membangun koneksitas dan aksesibilitas barang dan jasa. Oke, jangan sampai ada yang tertinggal begitu ya poinnya. No one left behind ya. Oke, baik. Saya akan bergeser lagi kalau misalnya tadi Bu Hovifah itu soal transportasi publik. Kalau Pak Ansar nih, Pak Ansar tadi selamat lagi sekali lagi. Tadi sudah dapat Innovation Public Services, inovator ekonomi inklusif daerah. Kita tahu Pak, ekonomi di daerah itu sangat digenjot sekali oleh pemerintah saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, program apa sih sebenarnya yang dilakukan Pak untuk peningkatan ekonomi dan perlindungan sosial, khususnya untuk masyarakat Kepri Pak? Ya, pengembangan ekonomi di Kepri itu kita mulai dari penyusunan roadmap transformasi ekonomi yang memang kita beri tema Kepri adalah gerbang permata biru di gerbang utara Indonesia, dan kita mulai dari menyusun growth pool ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang potensial untuk membangun ekosistem ekonomi, dan itu disambut oleh pemerintah pusat. Makanya di Kepri itu ada 6 kawasan ekonomi khusus, kemudian ada kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, ya seperti Batam, Bintan, Karimun. Nah itu kita jadikan engine of growth ekonomi di Kepri, dan alhamdulillah ekosistem ekonomi yang terbentuk itu membuktikan bahwa banyak sekali kawasan-kawasan ekonomi berkembang di sana, dan ya hasilnya pertumbuhan ekonomi kita sungguh membanggakan lah ya. Di triwulan ketiga kemarin ini kita tumbuh di angka 7,4% ya. Kita memang tertinggi di Sumatera dan tertinggi ketiga lah di Indonesia. Nah, lalu apa sih peran daerah gitu? Selain juga pemerintah pusat memberikan insentif buat para pelaku investasi. Nah, kita selalu berkomitmen bahwa insentif itu bukan hanya dalam bentuk fiskal ya, tapi insentif juga kita berikan dalam bentuk non fiskal oleh daerah. Seperti apa, Maka Pak? pelayanan izin ya itu kita lakukan dengan SOP yang jelas, yang pasti, lebih efisien, lebih terbuka ya, lebih inklusif lah gitu ya. Nah, maka semakin banyak kita yakin ekosistem ekonomi terbentuk
dia akan memberikan trickle down efek ekonomi yang luas ke masyarakat. Akan memberikan trickle down effect ya untuk seluruh masyarakat. Baik. Baik, tapi tadi juga dari Kalimantan Tengah juga menerima penghargaan begitu ya Pak. Betul. Pak Gustiar tadi menerima Innovation Public Services, Inovasi Sektor Ekonomi dan UMKM Uma Betang. Tapi kalau melihat acara yang dilakukan hari ini oleh TV One Inovasi Membangun Negeri, apa sih yang Anda lihat Pak dari acara hari ini? Iya, tentunya kami sangat bahagia, gembira melihatnya kan. Timbul ide gagasan kami melihat itu ya kan. Sehingga kan untuk bekerja kan di daerah kami. Dan sektor UMKM ini adalah pilar kami ya kan. Karena pilar gestut di bawah. Ya kan. Nah, kami juga di daerah kami kaya akan sumber daya alam, hayati, flora dan fauna. Contohnya kami ada kuliner, ikannya masih segar-segar, alami, original ya kan. Yang jarang didapat di daerah lain gitu kan, kulinernya gitu kan. Itu juga tentang ininya tentang kerajinan. Ada rotan, ada purun, ada pantung, ada karet, banyak lagi yang lainnya. Iya betul ya kan. Terus ada lagi kerajinan-kerajinan, banyak sekali yang dapat dari kami. Seperti herbal juga ya kan, ada bejaka, ada pasak bumi, banyak didapatin dari kami. Tapi apa yang kemudian menjadi harapan Bapak nih Pak? Ya tentunya harapan kami ya. Nah, harapan kami ya hari ini tentunya suatu sejarah buat kami ya kan. Ya. Tentu hari ini bagaimana hari ini lebih baik pada hari kemarin. Oke, baik, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Terus ya? Untuk kami menyemangat kami untuk berinovasi, bermotivasi, berkarya ya kan. Maka tadi ada namanya Uma Betang kan, kami memberi ruang lapak pada mereka. Lapak itu namanya kami namakan Capri Night. Capri Night, nah situ mereka untuk bayar ini. Capri Night ini adalah melestarikan karya lokal dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, ini juga menjadi harapan. Tapi ini disajikan lokal semua ya. Iya betul. Kalau nanti setiap daerah tuh bisa berinovasi ke depannya, terkhusus juga untuk Jawa Timur, kemudian juga tadi dari Capri dan juga Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama dengan kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga apa yang dilakukan selama ini, program-programnya terus berkelanjutan dan juga memajukan daerahnya masing-masing. Terima kasih. Dan juga pemirsa masih banyak yang akan mendapatkan penghargaan di Inovasi Membangun Negeri. Usai jeda tetaplah bersama kami.